Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar dengan hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Yen Pratiwi. Sebelum kita memasuki pada materi, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Di sini kompetensi dasar 3.1 menjelaskan tentang prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup berdasarkan sistem, tata nama ilmiah, dan tingkat taksonomi. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Menjelaskan tentang pengertian klasifikasi makhluk hidup. 2. Menjelaskan tata nama ilmiah binomial nomenklatur. 3. Menguraikan tingkat takson makhluk hidup. Adik-adik tahu tidak? Di biologi ada suatu teknik pengelompokan makhluk hidup disebut juga dengan klasifikasi makhluk hidup. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian klasifikasi makhluk hidup. Adik-adik tahu tidak apa itu sih klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup ialah mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit yang lebih kecil. Yang berikutnya ada tahapan klasifikasi. Yang pertama, pengamatan sifat makhluk hidup. Yang kedua, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan pada ciri yang diamati. Yang ketiga, pemberian nama. Sekarang kita masuk pada sistem klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi ada sistem alami. Sistem alami merupakan disusun berdasarkan banyaknya persamaan ciri morfologis yang dimiliki makhluk hidup. Kemudian, sistem buatan. Sistem buatan ialah disusun berdasarkan adanya suatu persamaan ciri morfologi, habitat, dan daerah tempat penyebaran. Yang ketiga, sistem filogenetik. Sistem filogenetik ialah disusun berdasarkan sifat morfologi dan fisiologi. Perlu kita ketahui bahwa tata nama ilmiah, sistem penulisan nama ilmiah yang ditemukan oleh Bapak Taksonomi, yaitu Bapak Carolus Linnaeus. Dalam penulisan spesies atau peraturan tata nama ilmiah, pemberian organisme atau spesies disebut juga dengan binomial nomenklatur. Ternyata pemberian tata nama ada aturannya loh. Nah, aturannya seperti yang pertama, petunjuk genus atau marga katanya diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, petunjuk spesies katanya diawali dengan huruf kecil. Contohnya seperti tumbuhan jagung, yaitu Zea maïs. Zea menunjukkan genus dan maïs menunjukkan spesies. Pada tingkatan takson, terdiri dari kingdom, filum untuk hewan, divisi untuk tumbuhan, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Jika semakin ke atas, maka persamaan anggotanya semakin banyak. Jika semakin ke bawah, tingkat kekerabatannya semakin tinggi. Selanjutnya, taksonomi pada hewan harimau. Klasifikasi yaitu kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Panthera, dan spesies Panthera pardus. Sebelumnya, itu contoh dari hewan harimau. Selanjutnya, klasifikasi pada tumbuhan jahe. Klasifikasi pada tumbuhan jahe yaitu kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Dicotyledon, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Zingiber, dan spesies Zingiber roscoe. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya
Semoga materi yang saya berikan dimengerti dan dapat dipahami untuk kalian semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, share, and comment.